Baik, selamat pagi semua. Kita akan segera mulai perkuliahan, jadi tolong kameranya dinyalakan. Baik, terima kasih. Pertama, saya sudah lihat semua sudah mengumpulkan tugas. Ya, terima kasih. Dan seperti biasa, pagi ini kita akan mulai dengan presentasi dari masing-masing kelompok mengenai fase-fase manajemen proyek yang sudah dibuat. Dan seperti biasa, nanti akan dilakukan secara random. Ya. Nah, dan ingat waktunya hanya 5 menit per kelompok supaya tidak terlalu banyak makan waktu. Ya. Nah, untuk yang pertama, ya silahkan kelompok 4 untuk mulai presentasi yang pertama, yaitu Federico Samuel, Samantha Madeline, Fani Trisepta, dan Melinda Rosari. Baik, Pak. Ya, silahkan. Sudah terlihat, Pak, di layar? Ya, sudah. Baik. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban dan diskusi dari kelompok kami mengenai fase pembuatan proyek catering harian. Berikut adalah gambar tabel yang bisa menggambarkan tahapan dari awal sampai minggu ke-16. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahap pertama, yaitu tahap inisiasi proyek. Kelompok kami merencanakan untuk tahap inisiasi ini pada 2 minggu pertama. Dalam tahapan ini yang kami akan lakukan adalah membentuk tim untuk menjalankan proyek, memilih ketua tim dalam proyek, membangun hubungan baik dengan customer, mengumpulkan data dan informasi mengenai proyek-proyek sejenis, mengidentifikasikan risiko-risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung, menentukan prosedur manajemen proyek, menentukan ruang lingkup, tujuan dan perkiraan hasil proyek, membuat proposal dan workbook proyek, serta mengkomunikasikan proposal kepada customer. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan pada tahap yang kedua, yaitu tahap perencanaan atau planning stage. Kelompok kami merencanakan untuk tahap ini akan berlangsung selama 3 minggu, yaitu pada minggu ketiga sampai dengan minggu kelima. Aktivitas yang akan dilakukan pada tahap ini yang pertama adalah mengubah proposal menjadi serangkaian list tugas yang dapat ditindaklanjuti dan menjadwalkan tugas tersebut ke dalam project network diagram. Yang kedua, menentukan fitur-fitur dan informasi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam website sesuai dengan kesepakatan bersama dengan customer. Yang ketiga, merancang desain dan tata letak tampilan website. Yang keempat, mengkomunikasikan fitur-fitur yang akan ditampilkan dan desain dari website kepada customer. Yang kelima, mendokumentasikan progres atau alur kerja yang dikerjakan tim secara berkala ke dalam workbook. Yang keenam, membuat rencana langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengatasi potensi masalah yang dapat menghambat proyek. Dan yang terakhir, melakukan estimasi biaya atas proses pembuatan proyek website catering. Untuk tahap berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaksanaan proyek atau execution stage.
Ini akan berlangsung selama 8 minggu, yaitu minggu ke-6 sampai dengan 13. Dan pada tahap ini, yang pertama kita akan melaksanakan, memantau, dan mengendalikan proses eksekusi proyek. Kemudian selain itu, kita juga mengelola project workbook selama proses eksekusi proyek, sehingga catatan lengkap dari setiap proses proyek yang diperlukan bisa terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, kita juga menyesuaikan dan memperbarui tugas, sasaran, dan tenggat waktu jika dibutuhkan ketika terjadi perubahan kondisi di masa pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir dari tahap ini yaitu berkomunikasi antar tim dan pemangku kepentingan proyek secara aktif dan berkala sepanjang pelaksanaan proyek berlangsung. Untuk tahapan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tahap penutupan proyek atau closing stage. Untuk closing stage kami itu memakan waktu 3 minggu, dari minggu ke-14 sampai minggu ke-16. Yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan penilaian kinerja seluruh anggota tim pasca proyek. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi atau review terhadap proyek yang telah selesai dilakukan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan atas proyek tersebut. Lalu yang ketiga, menyusun laporan akhir dari proyek yang dikerjakan, beserta hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, menyelesaikan perikatan kontrak dengan pelanggan, memastikan bahwa seluruh perikatan yang terjadi di dalam kontrak dengan customer sudah dipenuhi. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Oke, baik kelompok 4 ini satu perencanaan yang baik ya, dan ini diawali dengan tadi diagram mengenai timeline ini. Ini bagus ya, meskipun tidak diminta tapi sudah dibuat. Nah nantinya kalian akan buat ini dalam work breakdown structure ya, menggunakan Ganjar tapi tidak sekarang ya. Ini sudah baik. Saya juga melihat bahwa untuk fase inisiasi maupun closing itu tidak terlalu banyak menyita waktu, lebih banyak berada pada planning dan execution. Lalu juga tadi beberapa kali dalam tiap fase itu disampaikan aktivitasnya adalah berkomunikasi. Nah, ini baik ya. Jadi memang komunikasi dengan para pemangku kepentingan ini harus terus dilakukan sepanjang proyek itu berjalan. Baik. Terima kasih kelompok 4. Sekarang giliran berikutnya adalah kelompok 3. Ya. Ini Adrian Luisandro, Rizky Mortares Berutu, Ripka Paulina Nanda, dan Teresia Hiateluma. Silahkan. Sebelumnya izin share screen, Pak. Iya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tahapan dalam proyek kami. Next. Ya, yang pertama yaitu proses atau tahap inisiasi itu estimasi waktu yang kami berikan yaitu 2 minggu atau 14 hari. Untuk aktivitas-aktivitasnya yang pertama yaitu menentukan anggota tim proyek, selanjutnya mengidentifikasi tujuan pembuatan website, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan proyek, terus hasil yang kami inginkan dalam pembuatan sistem kami ini, terus mendeskripsikan desain proyek, serta menentukan perkiraan jadwal pembuatan proyek. Selanjutnya yaitu kegiatan planning atau perencanaan. Estimasi waktu yang kami berikan itu sekitar 4 minggu. Kegiatannya ada membentuk dan menetapkan rencana jadwal pekerjaan proyek, merencanakan pembuatan sistem penjualan berbasis website. Yang keempat, memperjelas dokumen-dokumen untuk memastikan proyek berjalan dengan baik. Yang kelima, merencanakan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan website. Yang keenam, menetapkan rencana dasar untuk anggaran pembuatan website. Dan yang terakhir yaitu menilai risiko apa saja yang terkait dengan sistem yang akan kami buat. Proses selanjutnya yaitu eksekusi atau pelaksanaan. Ini
Estimasi waktu yang kami berikan yaitu 8 minggu. Aktivitas-aktivitas yang akan dijalankan yaitu yang pertama menjalankan proyek pembuatan sistem sesuai rencana yang telah kami susun di awal. Yang kedua memantau kemajuan pengerjaan sistem terhadap rencana awal, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Terus memantau perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, misalnya apa yang harus dipercepat atau apa yang harus diperlambat dalam fase proyek ini. Terus yang terakhir mengkomunikasikan status pengerjaan sistem. Yang terakhir yaitu closing down atau penutupan. Aktivitas ini kami mengestimasikan waktunya itu 2 minggu dengan kegiatan yang pertama mengevaluasi semua kegiatan proyek yang sudah dilakukan. Yang kedua melakukan pengecekan kembali pada sistem yang telah dibuat, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan atas proyek yang kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, ini bagus ya. Jadi sama seperti kelompok 4 tadi, aktivitas-aktivitas utamanya berpusat kepada planning dan execution ya. Lalu juga hanya saja untuk laporan itu nanti kalau jadi sebenarnya gimana? Kalau laporan itu sebenarnya di akhir itu lebih pada kompilasi, gitu ya, dan penyempurnaan. Jadi tidak benar-benar buat dari nol, karena laporan itu, kalau laporan akhir proyek itu sebenarnya adalah elemennya sudah ada. Jadi setiap kali ada aktivitas dilaporkan, begitu ya. Nah, atau laporan rutin per 2 minggu, per tiap hari misalnya atau apapun. Nah, itu nanti di masa akhir itu dikompilasi. Jadi tidak benar-benar baru dari nol gitu ya. Kalau melihat tadi presentasi, kesannya itu baru dibuat di akhir, padahal tidak. Baik. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok 6. Inosensia Nepateti, Jenita Fiona, Yunisa Jaya, dan Irena Deborah. Silahkan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya. Nah, baik. Selamat pagi Bapak dan teman semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, pada tabel yang teman-teman lihat ini merupakan bentuk rencana pelaksanaan proyek kami dalam kurun waktu 16 minggu. Untuk minggu pertama dan minggu kedua, kami melakukan inisiasi dengan aktivitas yang dilakukan, berdiskusi dengan kelompok untuk proyek yang akan dibuat, dan melakukan project charter. Lalu setelah inisiasi, kami beralih ke planning. Untuk tahap ini kami memerlukan waktu 3 minggu, dan kami akan membuat perencanaan meliputi menentukan skop, tujuan proyek yang akan dibuat, waktu pengerjaan, risiko yang akan diterima pada saat melakukan proyek, biaya, dan hal yang terkait target pasar, foto produk, penentuan tarif just tip, dan ekspektasi produk. Selanjutnya kami akan melakukan executing dengan estimasi waktu yang cukup lama, dengan aktivitas melakukan pengumpulan materi untuk website, pembuatan laman, dan pembuatan plugin. Dan setelah tahap ini selesai, kami beralih ke tahap closing down dengan aktivitas yang akan dilakukan berupa melakukan testing, dan revisi jika terjadi beberapa kesalahan dalam pembuatan website. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik. Ini menarik anunya ya, timeline timeline ya, waktunya itu ke bawah gitu ya. Jadi kalau waktu yang biasanya digambarkan mendatar, ini ke bawah ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, masalahnya tadi saya agak tidak terbiasa dengan ini, jadi harus lebih cermat dulu. Tapi baik ini ya, tidak jadi masalah selama jelas sumbunya saja. Oke, terima kasih kelompok 6. Berikutnya kelompok 8. Ya, Stevina Adriani Rusdianto, Feni Vania, dan Stella Theodora. Silahkan. Pak, sebentar ya Pak. Oke.
Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah masuk, Pak? Belum. Ah ya, sudah ini. Sudah, masih belum kelihatan dokumennya. Oh iya, Pak. Atau mungkin yang lain, atau dimulai saja dulu, yang lain mungkin bisa membantu untuk share screen. Ah ya, sudah. Baik. Jadi secara garis besar, di tahap inisiasi ini kami akan menentukan tujuan dari proyek kami. Itu proyek pencatatan persediaan. Tujuan dari kami adalah untuk mencatat keluar masuknya persediaan di gudang. Kami akan mengkomunikasikan ini kepada seluruh anggota di perusahaan kami. Lalu aplikasi ini juga digunakan untuk mempermudah proses pencatatan karena aplikasi ini akan dapat diakses menggunakan gadget, laptop, dan media elektronik lainnya. Dengan begitu, aplikasi ini akan menurunkan biaya operasionalnya. Selain itu, kami juga akan mengkomunikasikan pada para manajer perusahaan kami bahwa aplikasi ini digunakan untuk mengetahui perputaran barang, pencatatan berbasis. Aplikasi ini juga akan memperkecil risiko kehilangan barang di gudang, karena akan mencatat secara rinci dari mana barang datang dan kemana barang tersebut akan keluar. Kami juga akan memasukkan pencatatan tanggal kadaluarsa barang, sehingga kita akan mengetahui barang mana yang akan dipasarkan. Pemberitahuan bahwa barang mendekati tanggal kadaluarsa akan disetting 2 bulan sebelum expired date. Sebentar. Ini kan fitur sistemnya ya. Itu nanti. Ini tuh yang saya minta itu kan adalah tahapan-tahapan fase manajemen proyeknya. Jadi misalnya inisiasi sudah 2 minggu tadi, tapi yang lainnya bagaimana dengan planning, execution, dan closing. Jadi tidak usah mengatakan fitur sistemnya nanti. Itu ada waktunya tersendiri. Ya, tahap planning ini akan memakan waktu 1 bulan, digunakan untuk rapat dan untuk menentukan spesifikasi dari sistem tersebut. Membuat detail rincian anggaran, mengenal risiko apa saja yang mungkin akan terjadi dan memberi mitigasinya. Lalu untuk tahap selanjutnya, aplikasi ini akan dilakukan uji coba selama 2 bulan, dan jika terjadi kendala, customer bisa mengambil pilihan untuk membuat aplikasi atau tidak melanjutkannya. Tetapi akan dipastikan bahwa aplikasi ini akan memiliki sangat sedikit kendala, sehingga customer tidak perlu khawatir terjadi kendala yang besar dan berkepanjangan. Tahap eksekusi ini akan dilakukan selama 2 bulan. Lalu pada tahap selanjutnya, closing akan dilakukan evaluasi terhadap aplikasi tersebut. Apakah aplikasi tersebut sudah memenuhi spesifikasi dari perusahaan atau belum. Jika belum sesuai, maka akan dilakukan perbaikan. Dan jika sudah, maka pembuatan aplikasi akan diselesaikan dan pembayaran akan dilunasi. Sekian dari kelompok kami, Pak. Oke, nah ini perlu diperhatikan begini kelompok 8 ya. Jadi saya sengaja di dalam tugas itu memberikan satuan minggu, karena minggu itu tingkat kepastiannya cukup tinggi. Kenapa tidak bulan? Karena dalam 1 bulan itu yang minggunya lebih dari 4. Ya. Nah, maka ini perlu
pastikan yang dimaksud bulan itu kalau dikonversi ke minggu berapa. Biasanya 1 bulan dikonversi menjadi 4 minggu. Tapi kan ada yang kita tahu tidak ada 1 bulan itu yang benar-benar 28 kecuali Februari. Ya, itu pun kadang mulainya tidak di awal minggu tapi di tengah minggu. Ya, jadi itulah mengapa saya lebih suka menggunakan minggu daripada bulan karena tingkat kepastiannya lebih tinggi. Ya, saya asumsikan tadi bulan itu 1 bulan sama dengan 4 minggu karena kalau dihitung ya pas 16 gitu ya. Tapi kalau tidak, nah ini nanti bisa jadi masalah. Oke, baik kelompok 8. Terima kasih. Berikutnya adalah kelompok 5. Ya. Theodori Satria, Bimo Aji, Yonatan Wijaya, dan Erik Christian. Silahkan. Pak, saya izin share. Silahkan. Gimana ini? Sudah 2 menit berlalu. Sorry, maaf Pak, tadi kemute Pak, belum ternyata bisa dilihat. Iya. Sudah 3 menit loh. Itu Saya yang ulangin, di tahapan inisiatif ini, kami dari kelompok kami menentukan nama proyek, menentukan visi misi, menentukan tujuan proyek, menentukan hasil yang diinginkan. Bisa nggak diperbesar teksnya? Saya nggak bisa lihat. Ya, oke. Di tahapan inisiatif ini, kelompok kami akan menentukan nama proyek, menentukan visi dan misi, menentukan tujuan, lalu menentukan hasil akhir dari proyek kami, lalu menentukan kegiatan pokok koperasi yang akan kami kerjakan, lalu menentukan jadwal, menentukan faktor penentu keberhasilan, dan menentukan mitra, dan yang terakhir adalah menentukan batasan proyek. Di tahapan Berapa lama waktunya ini? Nggak ada waktunya itu? Di tahapan ini kami menghabiskan waktu selama 4 minggu. Oke, yuk. Terus. Lalu di tahapan planning, kami akan menentukan deskripsi ruang lingkup proyek, menentukan karakteristik pengguna, menentukan penyusunan jadwal awal, dan membutuhkan waktu selama 6 minggu. Lalu di tahapan executing, kelompok kami menentukan objektivitas proyek, menentukan
mengidentifikasi stakeholder, dan mengidentifikasi deliverable dan penjadwalan proyek. Di tahapan ini kami memerlukan waktu selama 3 minggu. Lalu yang di tahapan terakhir yaitu closing down, kami membutuhkan waktu selama 3 minggu juga untuk melakukan evaluasi dan kegiatan yang dilakukan dari proyek awal sampai akhir, melakukan cross-check kembali pada sistem yang telah kami buat dan menyusun laporan atas selesainya proyek. Sekian dari kelompok kami, terima kasih Pak. Nah ini nggak masuk akal ini ya. Masuk perencanaan lebih lama dari eksekusi ini kan yang nggak benar ya. Kalau Anda lihat semua kelompok yang lain itu perencanaan dengan eksekusi lebih besar di eksekusi ya. Nah, lalu juga ini saya melihat inisiasinya 4 minggu ya. Ini nanti harus diubah ini ya. Harus seperti saya katakan, aktivitas utamanya itu ada di planning dan execution. Tapi ya tentunya lebih besar eksekusi. Nah, eksekusi 3 minggu, perencanaan 6 minggu ini ngapain gitu ya. Rencana itu ya nggak bisa lebih lama daripada eksekusinya atau ya. Apalagi untuk nanti benar-benar membuat satu sistem itu sangat banyak yang harus dilakukan di dalam eksekusi. Oke, itu ya nanti diperbaiki lagi tuh kelompok 5. Ya Pak. Berikutnya kelompok 2. Ya, Christopher Marlow, Ananto Suganda, Nugroho Suganda, dan Edi Andri. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman semuanya. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang bagian pertama itu ada initiating. Itu kami memberi estimasi waktu yaitu 3 minggu. Itu kelompok kami akan mempunyai visi untuk membuat sistem informasi yang sesuai dengan spesifikasi keperluan bisnis papan bunga kami. Dan kami juga mempunyai misi, kami juga akan mencari tahu spesifikasi apa yang kami butuhkan dalam sistem informasi itu dengan memilih tim proyek. Lalu untuk mengerjakan ini, kami memilih manajer proyek untuk mengendalikan proyek ini, lalu membuat proyek workbook yang berisi apa yang ingin kami lakukan dalam proyek ini. Lalu proyek charter untuk rangkuman apa yang akan kita lakukan dan manfaat dari proyek ini. Lalu bagian kedua itu ada planning, kami memberi estimasi waktu yaitu 5 minggu. Pertama itu kami akan mendeskripsikan ruang lingkup proyek, membuat sistem informasi yang memudahkan pemesanan, pembuatan, dan pengiriman untuk bisnis papan bunga. Yang kedua itu membuat daftar tugas dan membagikan tugas ke masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, membuat rencana untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Lalu yang keempat, mengidentifikasi risiko dalam proyek lalu mencari solusi untuk menangani risiko tersebut. Yang kelima itu menangani atau mengurangi risiko dalam proyek. Lalu yang terakhir, memperkirakan kebutuhan sumber daya yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek. Dan yang ketujuh, memasukkan dokumentasi atas proses kerja yang dilakukan ke dalam proyek workbook. Lalu bagian berikutnya itu executing, kami memberi estimasi waktu 6 minggu. Pertama itu melaksanakan sistem informasi. Yang kedua, melihat apakah pekerja dan kualitas pekerjaannya. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang ada pada sistem informasi. Yang keempat, mencari solusi masalah dalam sistem informasi. Yang kelima, menangani masalah dalam sistem informasi. Dan yang keenam, melihat apakah sistem informasi bekerja dengan lancar. Lalu yang terakhir ada closing down. Kami memberi estimasi waktu 2 minggu. Yang pertama itu menutup proyek. Yang kedua, melakukan tinjauan dengan tim.
Dan yang ketiga, menyusun laporan bahwa proyek telah selesai. Sekian dari presentasi kelompok 2. Terima kasih. Oke. Baik, dan agak tidak perencanaan 5 minggu, eksekusi 6 minggu ya masih lebih besar eksekusi ya, tapi nanti harus dilihat itu apakah benar-benar memang rencananya bisa 5 minggu atau bisa dipersingkat lagi, tapi ya nggak apa-apa ya, asal memang aktivitasnya dibutuhkan. Baik, berikutnya kelompok 7 ya, Helena Widya, Clarista Ervanda, dan Gunawan Chandra. Silahkan. Pak, saya izin share screen. Silahkan. Baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 ingin presentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana yang telah kami buat. Yang pertama yaitu proses inisiasi. Lama proses yang kami butuhkan yaitu selama 2 minggu. Pada tahap inisiasi ini yang akan kami lakukan yaitu membentuk tim inisiasi proyek yang berupa struktur organisasi, kemudian mulai mencari target pelanggan dari sisi lingkungan dan juga sisi umur, kemudian menetapkan rencana inisiasi proyek, menetapkan prosedur manajemen dengan menentukan job desk masing-masing divisi, apa yang akan dilakukan oleh masing-masing divisi, kemudian mengembangkan proyek, yaitu menentukan apa yang dibutuhkan oleh proyek kami, kemudian tujuan dari proyek yang akan kami lakukan, memperkirakan hasil dan manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan bagi lingkungan sekitar dan bagi proyek kami ini. Kemudian yang kedua yaitu tahap planning. Selama proses yang kami butuhkan yaitu selama 3 minggu. Pada tahap planning ini, kami akan menggambarkan ruang lingkup proyek, alternatif, dan kelayakan, dan melanjutkan dari tahap menetapkan prosedur manajemen, yaitu membagi proyek menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola oleh masing-masing divisi, kemudian memperkirakan sumber daya dan membuat rencana sumber daya yang akan digunakan. Yang ketiga, mengembangkan rencana komunikasi, yaitu menyusun website dan tampilan website, serta sistem informasi yang akan digunakan oleh pelaku bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu menetapkan SOP, mengidentifikasi dan menilai risiko yang kemungkinan besar akan terjadi pada proyek kami, serta menentukan dan membuat anggaran awal. Kemudian yang keempat yaitu executing, yaitu selama 10 minggu. Yang akan kami lakukan yaitu tentunya melaksanakan rencana proyek yang telah kami buat. Kemudian yang kedua yaitu tentang kemajuan atau lancar tidaknya proyek sesuai atau tidak dengan rencana yang telah kami buat. Kemudian mengelola perubahan pada rencana proyek dasar serta mencatat ide-ide solusi. Perubahan ini lebih menuju ke perubahan zaman atau teknologi yang ada. Kemudian selanjutnya mengkomunikasikan kendala atau kesulitan yang terjadi selama proses eksekutif ini. Yang terakhir, closing down, yaitu selama 1 minggu. Pada tahap ini kami membuat laporan akhir terhadap proyek yang dijalankan dan melakukan tinjauan pasca proyek yang berupa evaluasi terhadap rencana yang telah kami jalankan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik ya. Jadi ini memang saya kira sesuai ya dengan apa yang akan dilakukan, gitu ya. Tuh. Oke, hanya saya nggak tahu kalau 1 minggu itu cukup nggak untuk closing, tapi ya nanti bisa dilihat lagi. Gitu ya. Oke, terakhir kelompok 1, silakan. Fidelis, Muhammad, Rizky, Bernardus, Ginali, dan Natasha Intan. Izin share screen ya Pak? Ya.
Baik, apakah sudah? Ya, sudah terlihat. Nah, di sini kita membagi, ini ada grafiknya untuk waktunya. Jadi inisiasi 1 minggu, planning 1 minggu, eksekusi 12 minggu, terus closing down ini agak salah, 2 minggu, harusnya dimulai dari minggu ke-14 sampai selesai. Jadi fase inisiasi diestimasikan tadi dalam waktu seminggu, dimulai dari minggu ke-0 atau minggu awal. Dengan pembagian tugas, fokusnya hanya pembagian tugas. Jadi karena kelompok kami ada 4 orang, jadi ada A dan B, merekrut programmer untuk membuat sistem informasi. Selain merekrut, nanti juga mengawasi sesuai perencana proyek yang telah ditetapkan. Lalu C, melakukan pembelian dan persiapan kebutuhan atau barang yang diperlukan selama proyek berjalan. Dan D, menjalin hubungan dengan pelanggan sekaligus sebagai pemimpin tim marketing. Setelah fase inisiasi selesai, planning dimulai pada minggu ke-1 itu dengan menetapkan area proyek karena kita fokusnya dimulai dari daerah istimewa Yogyakarta. Estimasi awal sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah programmer berjumlah 10 orang dan marketing 3 orang. Risiko yang kemungkinan terjadi adalah pengerjaan proyek yang tidak sesuai jadwal, yang bisa disebabkan berbagai macam hal seperti programmer yang kurang memahami apa yang kita inginkan, atau marketing yang kesulitan untuk memasarkan produknya. Terus habis itu setelah planning selesai 1 minggu, dilanjutkan eksekusi yang dimulai pada minggu kedua, ini selesai dalam 12 minggu. Tahapannya akan dilalui dalam fase ini adalah membeli kebutuhan programmer selama pengerjaan 1 minggu dimulai dari minggu kedua, terus merekrut programmer, pengerjaannya 1 minggu juga dimulai dari minggu kedua, terus programmernya memulai pengerjaan, yaitu lama pengerjaannya 10 minggu dimulai dari minggu ketiga, mungkin membeli atau menyewa domain dan server lama pengerjaan 1 minggu dimulai dari minggu ke-6, terus tim marketing mulai mengiklankan sampah online lama pengerjaan 3 minggu dimulai dari minggu ke-9, terus merekrut mitra sampah online itu dengan lama pengerjaan 2 minggu dimulai dari minggu ke-11. Selain ini nanti ada rapat mingguan untuk memastikan pekerjaan sudah sesuai dengan jadwalnya. Terus habis itu ada terakhir closing down. Ini dimulai dari minggu ke-14 yang selesai dalam 2 minggu. Fase closing down ini ada 2 tahap, yang pada minggu pertama itu ada uji coba terbatas, dan tahap kedua ada perbaikan dan penyempurnaan sistem. Uji coba terbatas dilakukan pada minggu ke-15 dengan pelanggan, lalu yang diperoleh dari tim marketing secara langsung selama 1 minggu. Itu untuk mendapatkan feedback secara langsung untuk uji coba tersebut, untuk memastikan sudah berjalan dengan lancar. Lalu setelah uji coba terbatas selesai, pada minggu terakhir akan dilakukan perbaikan jika diperlukan atau penyempurnaan sistem dengan memanfaatkan tadi feedback atau umpan balik dari pelanggan saat uji coba terbatas berlangsung. Nah, sekian dari. Oke. Ini perencanaan seminggu. Inisiasi juga seminggu ya, jadi sangat berat atau sangat banyak waktu dieksekusi. Jadi memang mungkin kelompok 1 menganggap itu yang aktivitas terbanyak, ya tidak apa-apa. Baik, terima kasih semuanya sudah presentasi ya. Jadi dan sebagian besar sudah bisa menangkap bahwa memang waktu terbesar itu ada di tengah-tengah, ya, bukan di awal atau di akhir. Nah, selanjutnya nanti kalian sudah mulai untuk kelompok 1 kelompok berapa tadi? Coba yang tadi grafiknya tadi bisa ditunjukkan kelompok 1. Sorry, saya lupa tadi harus di. Grafik. Nah,
Terus agak yang grafik tadi yang apa? Gancarnya ini, ya. Ini aktivitas utamanya kan initiating, planning, eksekusi, dan closing ya. Penutupan. Nah, yang di tengah-tengah itu kan merupakan bagian dari eksekusi kan ya, mestinya. Iya, Pak. Nah, itu harusnya warnanya beda. Kalau tidak, nanti orang akan melihat, aktivitasnya ada berapa nih, banyak banget. Padahal yang di tengah-tengah ini kan adalah subaktivitas, gitu loh. Iya, Pak. Ya, ya ini saran. Nanti akan ada waktunya untuk itu. Tidak apa-apa, ini hanya memberitahukan saja. Oke, terima kasih kelompok 1. Baik, di tugas ini semua saya lihat sudah mulai mengidentifikasi di dalam tiap tahapan itu aktivitasnya apa saja. Nah, langkah berikutnya yang juga merupakan tugas, dan ini waktunya sudah saya set ya, sudah saya pastikan dulu. Sudah saya set di situs kuliah. Ya, ini estimasi biaya. Ya. Dan ini, bentar, saya keliru, ini belum saya set kelompok ini ya. Dan ini waktunya 2 minggu. Nah, kenapa kok ini waktunya 2 minggu? Pertama, saya ingin Anda meninjau lagi aktivitas-aktivitas yang sudah Anda deskripsikan di dalam fase manajemen proyek, subaktivitasnya. Lalu fokuskan pada aktivitas proyeknya, bukan aktivitas pengembangan. Misalnya tadi ada yang ngomong mencoba mencari tahu atau menguji fitur dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari aktivitas pengembangan sistem, bukan manajemen proyeknya, gitu ya. Nah, maka silakan fokus pada aktivitas-aktivitas manajemen proyeknya, seperti tadi membentuk tim ini, membuat laporan, mencari programmer dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu silakan nanti ditinjau ulang, lalu coba dibuat estimasi biayanya. Nah, kenapa 2 minggu? Juga alasan berikutnya adalah karena saya ingin kalian mendapatkan angka yang realistis. Jadi misalnya rekrut marketing tadi ya. Nah, berapa gaji tenaga marketing di Jogja misalnya atau di manapun operasi akan dilakukan? Berapa gaji yang realistis? Misalnya nanti butuh untuk membeli peralatan atau menyewa peralatan. Nah, berapa itu biayanya? Silahkan dicari informasinya dan nanti tentunya sumber informasi tersebut harus dicantumkan. Jadi misalnya, gaji marketing kalau di Jogja rata-rata pakai standar ini. Nah, itu ada nanti sumbernya dari mana. Atau misalnya, sewa komputer dengan spesifikasi ini per bulan sekian rupiah. Nah, itu ada. Saya tidak akan membatasi angka rupiahnya. Gitu ya. Jadi silahkan dibuat serealistis mungkin. Ya. Nah, tentunya realistisnya juga kepada nanti biaya ya. Saya tidak akan batasi, tapi silakan nanti setelah draftnya selesai ditinjau lagi. Jadi misalnya, kalau aplikasinya itu nanti, misalnya katakanlah user bayarnya per aplikasi 10.000, tapi biaya untuk mengembangkan aplikasi itu kok habis 10 miliar. Nah, apakah itu layak? Gitu ya. User bayarnya 10.000, masuk pengembangan aplikasinya 10 miliar. Lain kalau ternyata, bisa Pak layak karena usernya nanti sebanyak 1 miliar. Nah, lain lagi itu ceritanya gitu ya. Tetapi mari kita melihat semua itu dilakukan dengan wajar, dengan serealistis mungkin, termasuk angka-angka rupiahnya. Itu ya. Jadi itu untuk tugas. Ada pertanyaan tidak untuk tugas? Sejauh ini jelas ya. Baik, terima kasih. Nah, kalau begitu mari kita masuk ke materi utama kita hari ini, yaitu mengenai mengidentifikasi dan memilih proyek pengembangan sistem informasi. Ya, saya share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat ini PowerPoint-nya?
Sudah, Pak. Clear, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Mengapa kok judulnya identifikasi? Itu ya, yang kata pertamanya. Karena memang, oh ini kok ada feedback nih. Pak Dianu, tolong mic-nya dimatikan ya. Oke, jadi memang harus identifikasi. Karena kadang, kadang satu organisasi itu juga tidak tahu sistem apa yang harus dikembangkan. Mereka merasa, wah kita butuh ini, sistem informasi. Tapi yang mana? Bentuknya seperti apa? Jadi langkah pertama memang mengidentifikasi dulu, baru kemudian memilih ya mana yang akan dikembangkan. Nah, memilih ini dengan dasar bahwa biasanya di dalam setiap organisasi akan ada lebih dari satu usulan maupun kebutuhan untuk pengembangan sistem informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Tentunya ini hukum ekonomi dasar ya, tidak bisa semua usulan maupun kebutuhan itu dipenuhi dengan cara pengembangan sistem informasi. Harus milih mana yang bisa dilaksanakan segera, mana yang bisa ditunda dulu, dan mana yang sebaiknya tidak usah dikembangkan karena tidak penting, tidak diperlukan, tidak relevan. Ya. Nah, kadang juga sebetulnya perlu, gitu ya. Tapi masih dalam rangka identifier ini sebenarnya tidak jelas. Ini harusnya seperti apa? Ya. Contoh, ini dulu dialami oleh perusahaan-perusahaan IT besar yang sekarang ada. Itu apa? Ketika Google itu mengembangkan sistem mereka, demi kejadian Facebook ya, infrastruktur mereka, Google itu dihadapkan pada fakta, kok harga perangkat komputer mahal gitu ya. Jadi kalau beli server yang bermerek itu mahal. Maka kemudian Google harus memikirkan cara gimana nih supaya kita tidak mahal. Prototipe awal Google itu dikembangkan dengan hardware sisa-sisa gitu ya. Tapi meskipun sisa itu terkenal tangguh, bagus, dan tentunya mahal. Saya pernah melihat server awal mereka itu menggunakan hardware yang mereknya namanya itu Sun Microsystem. Sun Microsystem itu sekarang sudah diakuisisi oleh Oracle. Sun Microsystem itu adalah salah satu pelopor jasa layanan internet. Ya. Dulu di tempat saya kuliah, Universitas Wollongong itu punya lebih dari 30.000 mahasiswa. Nah, server internet untuk melayani 30.000 mahasiswa itu hanya satu server Sun Microsystem. Itu pun memorinya, RAM-nya hanya setengah giga. Bayangkan sekarang laptop Anda mungkin punya RAM 4, 8, 16 giga gitu ya. Beberapa bahkan mungkin punya lebih dari itu. Tapi ini hanya setengah giga dan mampu melayani 30.000 orang. Itu kualitasnya. Tapi memang sangat mahal. Ya. Maka kemudian Google dihadapkan dengan tantangan ini, mereka nggak tahu karena belum pernah. Gitu ya. Lalu mereka mengembangkan sendiri hardware-nya. Setelah punya hardware, punya banyak, muncul tantangan tersendiri. Itu apa? Jumlah hardware yang banyak, ribuan, bahkan mungkin jutaan, itu butuh mekanisme, butuh alat, butuh teknologi untuk mengendalikan dan mengelola. Sebelumnya mengendalikan dan mengelola hardware dengan jumlah besar ini hanya ada di teknologi superkomputer. Lagi-lagi Google tidak bisa pakai teknologi superkomputer karena mahal. Maka mereka mengembangkan sendiri teknologi tersebut. Ya, ini. Jadi ini nanti akan masuk ke sana. Oke, tapi kita mulai gitu ya. Oke. Jadi ya ini tantangan besar gitu ya. Dan tidak mudah. Dimanapun di berbagai perusahaan, organisasi ini akan selalu ada tarik ulur kepentingan apa yang harus dibiayai terlebih dahulu.
mana yang menjadi prioritas, mana yang sebaiknya ditunda, mana yang sebaiknya ditinggalkan. Dan ini nanti akan terjadi konflik persaingan antar bagian untuk berebut sumber daya organisasi yang terbatas, termasuk untuk pengembangan sistem informasi. Bayangkan saja seperti Atmajaya, ya. Kalau kalian sekarang merasakan betapa banyak informasi yang tersedia, gitu ya. Kalau saya mencoba berefleksi dari zaman saya kuliah di tahun 93 sampai sekarang itu sudah hampir 30 tahun ya. Itu sudah begitu banyak perkembangan di bidang teknologi di Atmajaya yang bisa dirasakan. Ya. Saya sekarang kalau mengunggah ini setiap habis kuliah, saya masukkan presensi kalian, dalam hitungan beberapa waktu kemudian presensi itu sudah muncul di sisi kalian di SIATMA. Ya, orang tua kalian juga bisa melihat. Dulu tidak seperti itu. Ya, dulu beda. Tapi butuh waktu 30 tahun untuk bisa integrasi seperti sekarang. Kenapa 30 tahun? Ya, Atmajaya itu dananya terbatas. Dan selama 30 tahun itu, pengembangan teknologi informasi sering sekali bukan menjadi prioritas utama. Prioritas utama kalau universitas itu apa dong? Ya pengembangan SDM. Sorry. Pendidikan. Nambah dosen, nambah ruang kelas, ya, fasilitas laboratorium, studi lanjut dosen, dan seterusnya. Jadi bukan memperbarui komputer dan sistem. Nah, itu untuk menggambarkan kompleksitas rebutan sumber daya organisasi yang terbatas tadi. Ya. Nah, dari mana usulan pengembangan sistem informasi ini bisa berasal? Ya, dari berbagai pemangku kepentingan. Ya, mungkin yang dari karyawan, dari kalau di Atmajaya mungkin dari mahasiswa gitu ya. Bisa juga dari atas, dari pihak manajemen, bisa dari pihak luar. Seperti sekarang ini, untuk sistem yang dipakai pemerintah oleh Dirjen Dikti, itu sudah ada sistem terintegrasi. Ya. Saya ngajar begini ini, nanti itu laporannya akan muncul di basis datanya Dirjen Dikti. Dan itu integrasi. Saya sudah melihat sistemnya sekarang. Jadi setiap kali saya selesai ngajar nanti setiap semester, otomatis data saya ngajar apa, presensinya, dan lain sebagainya itu akan muncul. Dan itu kalau saya butuh, misalnya untuk kenaikan pangkat, nggak usah klaim. Ini barusan kemarin kami di dosen-dosen itu menyelesaikan laporan untuk sertifikasi dosen. Ya. Jadi dosen itu harus sudah disertifikasi kan dapat tunjangan profesi. Tapi untuk mendapatkan tunjangan profesi itu harus membuat laporan aktivitas selama 1 semester apa saja. Nah, itu dulu harus manual, mengumpulkan semua data sendiri gitu ya. Saya dulu harus ke Piket, zaman belum apa namanya pandemi ya. Nanti lalu saya harus fotokopi, scan lah ya, scan presensi. Saya harus ke bagian ujian, mendapatkan nilai itu ya yang sudah saya serahkan dan seterusnya. Sekarang semuanya itu sudah muncul dengan otomatis di sistemnya Dikti. Yang perlu saya lakukan kalau membuat laporan itu tinggal narik data. Jadi klik tarik data itu nanti semua terisi, lalu tinggal saya edit. Kalau ada yang buktinya belum lengkap, misalnya untuk ngajar, saya belum mengunggah presensi, ya saya mengunggah presensi. Kalau untuk artikel, misalnya publikasi, belum ada contoh artikelnya, ya saya mengunggah contoh artikelnya dan seterusnya. Itu semua sekarang. Lalu nanti pelaporannya ya tinggal klik saja lapor, gitu ya. Nanti akan dinilai setelah selesai pilihan revisinya juga di laptop, di komputer, gitu ya, online. Nanti kalau saya pengen naik pangkat, misalnya mau ke guru besar, ya saya tinggal klik saja, gitu nanti semua masuk otomatis. Ya, ini. Nah, itu sistem yang dipaksakan oleh pemerintah kepada universitas.
Aslinya sistem itu sudah ada sekitar 5-6 tahun yang lalu, tapi belum dipaksakan oleh pemerintah wajib berlaku karena apa ya, Universitas Indonesia banyak perguruan tinggi, dari ribuan mungkin, dan tidak semuanya siap untuk otomatisasi tersebut. Nah, sekarang sudah dianggap siap, apalagi setelah 2 tahun ini ada pandemi, ya semua beralih ke online, maka itu dipaksakan oleh pemerintah. Jadi ada sistem yang berasal dari luar, dari dalam sendiri. Ya. Oke. Nah, alasannya apa untuk mengganti sistem itu? Ada yang memang menggantikan yang sudah lama, yang sudah usang. Ada yang lama itu dimodifikasi supaya lebih efisien, lebih cepat. Ya. Ada juga yang memang perlu sistem yang sama sekali baru. Ya. Nih. Dan ini bisa dari berbagai macam sumber, bisa sifatnya top down dari atas, dari pimpinan ke bawah, atau bisa dari bottom up, di mana bawahan yang usul ke atas, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pemilihan. Ya. Mana dari berbagai proposal atau usulan atau kebutuhan pengembangan sistem itu yang harus didahulukan, diprioritaskan. Idealnya, sistem yang mendapat prioritas itu adalah sistem yang memiliki dampak paling besar terhadap organisasi. Nah, ini kita bisa melihat ke value chain. Kalau Anda masih ingat pelajaran SIM gitu ya. Porter itu membagi satu organisasi menjadi 2 aktivitas utama, primer dan sekunder atau pendukung. Nah, mestinya yang menjadi perhatian utama itu adalah aktivitas primernya. Aktivitas yang menciptakan barang atau jasa. Itu yang seharusnya menjadi perhatian utama. Namun dalam prakteknya, sering sekali aktivitas utama ini kalau dikomputerisasi itu rumit, karena prosesnya rumit, banyak sekali, dan tiap organisasi bisa berbeda-beda. Itu pertama. Kedua, rumit itu mengakibatkan menjadi sulit untuk dibuatkan sistem, tidak mudah, kompleks, dan menjadi mahal serta waktunya lama. Nah, begitu sudah dihadapkan pada mahal dan lama, banyak organisasi yang kemudian tidak memiliki dana maupun sumber daya yang memadai untuk mengembangkan sistem tersebut. Maka biasanya pertama kali diotomatiskan apa? Sistem pendukung malahan. Itu apa? Akuntansi dan keuangan, SDM, penggajian gitu ya. Tapi untuk produksinya sendiri atau operasionalnya sendiri malah justru tidak. Karena itu keterbatasan. Tapi idealnya memang adalah yang memiliki dampak paling besar. Gitu ya. Nah, oke. Lalu ini karakteristik dari usulan sistem tadi. Ya, kalau dari atas, dari pihak manajemen atas itu biasanya sifatnya memiliki sifat strategis, jangka panjang. Seperti tadi sistem dari Dikti itu ya, itu untuk seluruh universitas dan itu untuk mengotomatiskan proses yang selama ini masih manual. Ya. Saya ingat betul dulu, ya saya aja kemarin tahun lalu itu ketika naik pangkat juga mengalami harus ngirim berkas yang tebal. Itu pun sudah sebagian otomatis. Saya ingat ya kemarin Pak Amos itu dosen di prodi arsitek di Departemen Arsitektur ya di Fakultas Teknik. Itu sampai harus nyewa mobil untuk membawa berkas ke Semarang karena harus diperiksa oleh reviewer sebelum nanti dikumpulkan atau diajukan ke Dirjen. Bu Seliana, Prof. Seliana dari Departemen Manajemen. Saya dulu ketika beliau naik menjadi guru besar juga gitu, harus ngantar berkasnya sendiri pakai Mio itu ya, lalu berkasnya itu hampir setinggi stang Mio itu. Ya, beliau bawa sendiri ke Dikti. Nah, ini Dikti pemerintah melihat itu kok ini nggak bagus ya, boros dan lain sebagainya. Juga sering kali terjadi berkasnya hilang. Nah, sekarang dibuat digital semua. Nah, ini kan makanya jangka panjang, ya, strategis, dan
lintas fungsi. Tapi tentunya ya butuh waktu lama. Karena tidak semua universitas di Indonesia siap untuk itu. Tidak semua dosen siap untuk itu. Bahkan di jajaran dikti pun tidak semuanya siap. Gitu ya. Ini. Nah, bagaimana kalau dari bawah? Nah, kalau dari bawah ini biasanya skopnya atau ruang lingkupnya lebih sempit. Ya, karena mereka akan fokus pada tugasnya masing-masing. Orang akuntansi ya pengennya akuntansi saja. Peduli setan dengan pemasaran, produksi, SDM. Ya. Nah, maka ini menjadi bahan pertimbangan. Ya, yang mana? Ya. Ya, ini ada berbagai kriteria gitu ya untuk mengevaluasi usulan-usulan proyek pengembangan. Ada value chain, ada strategik, ada potential benefit, ketersediaan sumber daya ini yang biasanya menjadi alasan di Indonesia untuk, atau ya banyak di tempat lain tidak hanya Indonesia, untuk memilih sistem yang gampang-gampang saja. Kenapa? Ketersediaan sumber daya. Ukuran proyek, durasinya, ya, maupun juga kesulitannya, maupun resiko. Tadi sudah ada kelompok yang menyinggung-nyinggung ini, bagus itu. Ya. Oke. Nah, ini kalau value chain. Jadi bisa dilihat, mengapa value chain ini rumit? Karena melibatkan proses produksi, proses distribusi, maupun juga proses pemasaran dan penjualan. Ini sudah 3 bidang yang berbeda-beda. Ya. Produksi itu sudah rumit, ya. Logistik sudah rumit, marketing, sales, dan customer support juga rumit. Makanya value chain ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk bisa dikomputerisasi. Ya. Oke. Nah, di dalam memilih proyek yang mana, tadi sudah ada berbagai macam kriteria ya. Pertama yang harus dipertimbangkan ketersediaan sumber daya sekarang. Ada enggak? Ya. Sumber daya ini bukan hanya sumber daya untuk mengembangkan sistem loh ya, tapi juga sumber daya untuk menjalankan dan mengoperasikan sistem tersebut. Ini harus dipikirkan. Jangan sampai bikin sistem yang sudah sangat canggih, nggak ada yang bisa pakai, nggak ada yang bisa mengelola. Nah, ini nanti jadi kasus. Gitu ya. Dan kebutuhan. Ini memang benar-benar butuh atau merasa butuh. Nah, butuh atau ingin, ini 2 hal yang berbeda. Ini nanti tentunya harus dipenuhi dia memang benar-benar butuh. Proyek yang sekarang sedang berjalan, ataupun juga yang akan berjalan. Sorry. Nah, ini nanti mempengaruhi ini. Ketersediaan sumber daya. Lingkungan organisasi, ini yang tadi saya ceritakan. Dengan sistemnya dikti. Belum semua siap. Maka tidak bisa dipaksakan. Pelan-pelan. Yang belum siap itu harus disiapkan. Ya. Dan nanti evaluasi, kriteria evaluasi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya 1 ya sudah, terima. Ya. Usulannya diterima dan nanti segera dieksekusi. Lakukan keempat tahap fase manajemen proyek. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tolak. Ini nggak penting, ini nggak perlu, ini tidak relevan, ya ini pemborosan dan seterusnya. 3, ditunda dulu. Wah ini penting, tapi tidak sekarang. Karena apa? Mungkin sumber dayanya belum tersedia. Mungkin lingkungannya belum siap. Atau mungkin ini relevan tahun depan, tidak sekarang. Ya. Yang keempat, proyeknya harus diubah fokusnya. Usulan proyeknya tadi. Ya. Seperti dulu ketika Android dikembangkan, dulu pakai targetnya itu adalah handset seperti BlackBerry yang pakai keyboard fisik. Ya. Tapi kemudian setelah melihat iPhone meluncur, ganti. Kita fokus ke touchscreen tanpa keyboard fisik. Dan sekarang itu yang ada. Gitu ya. Lalu kalau misalnya sistemnya itu cukup kecil, hanya untuk unit tertentu saja, ya sudah, biarkan unit itu yang mengembangkan. Nah, proof of concept. Ini, proof of concept ini terutama untuk yang usulan proyek yang risikonya tinggi, tingkat kesulitannya tinggi, dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Dulu ketika saya membantu LKPP, ya, LKPP itu ingin mengembangkan cloud system. Ya. Ini 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi mereka ingin mengembangkan cloud system. Tapi
masalahnya LKPP sendiri itu belum pernah punya pengalaman mengembangkan cloud. Dan karena pemerintah Indonesia itu mereka tidak boleh menggunakan jasa cloud dari Amazon misalnya, atau Microsoft, atau Google. Nggak boleh, harus menyelenggarakan sendiri. Tapi kalau membuat sendiri, risikonya terlalu besar. Maka kemudian tim IT LKPP diberi dana untuk membuat proof of concept. Coba dibuat contohnya, kecil saja, jalan nggak? Kalau jalan, ya nanti bisa dipertimbangkan. Tapi kalau ternyata itu gagal, ya sudah nanti saja. Ya, nah, ini proof of concept. Oke. Nah, kalau kita sudah punya kriteria, ini seperti ini misalnya kriteria untuk evaluasi, kita menyusun scoringnya, nanti tiap-tiap alternatif itu dinilai. Dan biasanya nilai tertinggi yang menang. Jadi dari ini ada alternatif A, B, dan C, 430 nilai C. Ya ini berarti nanti yang terpilih C, karena ini nilainya yang menang. Dengan demikian, pemilihan ini diusahakan seobjektif mungkin, meskipun ya tidak bisa benar-benar 100% objektif, karena pemberian nilainya pun kan subjektif ya. Kalau saya senang A, ya nilai A akan saya berikan tinggi. Tapi kalau saya tidak senang A, ya A mungkin tidak akan saya berikan nilai tinggi. Ya, ini. Nah, hasilnya nanti adalah ya proyek yang terpilih untuk dijalankan itu dieksekusi, mendapat alokasi sumber daya, ya, dan seterusnya. Kadang juga ada incremental commitment. Ya. Jadi tidak sepenuhnya satu proyek itu boleh jalan, tapi coba deh buat inisiasi dulu bagaimana. Setelah itu, oke, diinisiasi berhasil. Coba planningnya bagaimana? Buat planning, modifikasi, revisi, dan seterusnya. Oke, setuju. Terus kemudian ke eksekusi dan seterusnya. Tapi kalau diinisiasi saja sudah tidak menggembirakan hasilnya, ya sudah di stop sampai di situ. Gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai incremental commitment. Oke. Nah, tentunya apapun aktivitas organisasi itu harus merupakan perwujudan atau realisasi dari strategi perusahaan. Ini disebut sebagai keselarasan. Ya. Oke. Nah, saya mau cerita ini. Anda mungkin masih ingat, Anda ini rata-rata angkatan berapa sih? Saya lupa. Angkatan berapa Anda ini rata-rata? 19, Pak. 19, Pak. Baik, berarti sudah pernah mengalami kuliah tatap muka penuh ya? Benar, Pak. Nah, Pak, ya sekitar 1,5 semester gitu lah ya. Iya. Oke. Sebetulnya pada saat kalian menjalani semester kedua, itu strategi Atmajaya untuk belajar mengajar itu sudah menuju ke arah hibrid. Saya ingat betul karena di sebelum semester kedua kalian mulai, itu sudah muncul surat rektor mewajibkan dosen-dosen itu di dalam perkuliahan minimal ada 1 sesi, maksimal 4 sesi, di mana kuliah tidak dijalankan di kampus. Bisa dengan cara online, online sinkronus seperti ini, bisa juga dengan nanti misalnya kunjungan ke perusahaan atau studi lapangan, bisa juga dengan asinkronus, di mana mahasiswa belajar mandiri, dosen hanya tinggal mengawasi. Nah, itu minimal 1 pertemuan, maksimal 4 pertemuan. Dan pada waktu itu sudah saya rancang bahwa 4 pertemuan itu nanti akan ada di akhir semester. Waktu itu saya sudah merancang. Berarti Atmajaya sebagai organisasi itu sudah merancang metode pembelajaran itu yang ya seperti kalau sekarang yang terkenal itu MBKM, Kampus Merdeka itu ya, hibrid. Itu semua sudah dipersiapkan sebetulnya. Hanya memang tidak bisa langsung 100% hibrid gitu ya. Jadi mulai pelan-pelan. Dan ini sudah strategi. Namun pandemi ternyata memaksa hampir semua organisasi di dunia untuk mempercepat proses transformasi ke arah digital.
Nah, di situ kelihatan bahwa ternyata sistem informasi yang ada di Atmajaya itu belum selaras dengan strategi. Kenapa? Anda mungkin masih ingat awal-awal kita full kuliah online setelah tanggal berapa itu? Tanggal 12 Maret kalau tidak salah 2020 diumumkan ditemukannya kasus pertama COVID, dan di April itu semua sudah nyebar ke seluruh Indonesia ya. Maka kita semua beralih ke online. Minggu-minggu pertama kuliah online menggunakan, kita belum pakai Microsoft Teams waktu itu ya. Kuliahnya menggunakan situs kuliah. Apa yang terjadi? Situs kuliah tidak kuat. Ya, situs kuliah itu biasanya pada saat yang bersamaan dipakai mungkin 200-300 user, tiba-tiba bisa dipakai lebih dari 1000 user dan tidak kuat. Masih ingat ya? Nah, bagus. Nah, ini berarti apa? Pengembangan sistem informasi untuk belajar mengajar di Atmajaya ini belum selaras dengan strategi organisasi. Ya, sebetulnya tidak bisa disalahkan juga, karena kan memang rencananya migrasi ke sana itu berlangsung bertahap gitu ya. Tapi ternyata pandemi memaksa migrasi itu terjadi dalam hitungan mungkin minggu atau bahkan hari, tidak bisa. Dan ya sekarang sudah lumayan lah ya, situs kuliah itu sudah lebih stabil. Kita sekarang ada Microsoft Teams gitu ya, jadi lebih terstruktur dan lebih terorganisir. Dan nantinya saya duga ini ya, kalau pandemi ini sudah tidak menjadi ancaman yang menakutkan ya, modus hibrid asinkronus itu akan lebih banyak berjalan gitu ya. Nah ini keselarasan dengan organisasi ya. Nah, secara strategis sebetulnya memang bukan sesuatu yang mengherankan kalau banyak organisasi itu yang beralih ke teknologi digital, karena ya itu kelihatan dari biaya untuk teknologi informasi itu meningkat ya, meningkat pesat ya. Kemudian integrasi sistem itu juga dijalankan ya. Sekarang kita sudah lumayan terintegrasi ya. Begitu saya mengunggah presensi, beberapa waktu kemudian kalian sudah bisa melihat di Siatma. Saya unggah nilai, tidak lama kemudian kalian juga sudah tahu nilainya seperti apa, seperti itu ya. Maka ini menjadi perhatian penting gitu ya. Nah, perencanaan strategis ini sekedar mengingatkan itu kan sederhananya adalah dengan satu, kita melihat kondisi sekarang itu seperti apa. Dua, dan kita coba berkhayal, bukan berkhayal sih, tapi kita mencoba untuk memvisualisasikan masa depan yang diinginkan itu seperti apa, future enterprise itu. Nah, dari situlah dibuat perencanaan strategis dari yang kondisi sekarang menuju ke kondisi masa depan ini bagaimana caranya. Ya, ini saya tidak akan tahu. Lalu bagaimana kita akan berkompetisi dengan organisasi lain atau para pesaing? Apakah kita akan menjadi produser dengan harga murah atau membuat produk yang berbeda atau fokus pada pasar yang kecil? Percaya atau tidak, Atmajaya itu dulu di awal berdiri, dan mungkin kalian sudah pernah diberitahu tapi kemungkinan besar lupa, tapi saya tidak pernah lupa. Atmajaya itu berdiri itu untuk fokus pada memberikan pendidikan tinggi bagi kaum minoritas. Minoritas dalam segala hal. Ya. Maka dulu awal-awal Atmajaya itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pendidikan Yesuit, yaitu apa? Preferential for the poor. Ya. Jadi yang secara ekonomi tidak mampu, yang minoritas, baik minoritas dalam berbagai hal. Ya. Memang fokus di Atmajaya di situ. Ya. Hanya memang kemudian sekarang mungkin fokus ini saya nggak tahu apakah sudah beralih atau tidak, ya. Tapi semangat ini tuh masih terus dibawa. Ya. Saya masih ingat dulu
cukup banyak, gitu ya. Paling tidak pada individual dosen itu cukup banyak dosen-dosen itu yang menjumpai mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, ya, lalu berusaha dicarikan bantuan. Kalau ternyata nggak bisa menemukan dosen yang bersangkutan itu yang bayari. Saya pernah ada satu mahasiswa bimbingan saya, itu tiba-tiba usaha keluarganya bangkrut. Saya tidak tahu kalau usaha keluarganya bangkrut, dia tidak pernah cerita pada saya. Tapi kemudian saya dipanggil salah satu dosen senior gitu ya. Dia kalau manggil saya Mas Samyaji, ini kalau dia tanya mahasiswa saya itu, ini gimana skripsinya gitu. Oh, gini. Ya, nah, kenapa tahu? Gitu kan. Ini dia ternyata mahasiswa saya ini kos di rumah dosen senior ini. Ya bukan kos di rumah, tapi dosen senior ini punya usaha kos gitu ya. Nah, dia kos di situ. Itu sudah berapa bulan nggak bayar. Karena orang tuanya bangkrut. Waduh, saya baru tahu gitu kan. Lalu kami berdua diskusi ini enaknya bagaimana gitu ya. Akhirnya untuk SPP itu ya saya carikan donasi. Lalu ibu itu membebaskan, dosen senior tersebut ibu-ibu ya, itu membebaskan si mahasiswa saya ini nggak usah bayar kos. Ini. Jadi semangat itu tuh masih ada. Nah, maka ketika membuatkan sistem itu ya semangat ini harus mewarnai, gitu ya. Jangan sampai malah justru bertentangan. Nah, ini tidak mudah memang, gitu ya. Oke. Nah, proyek di sini ini, ya, proyek pengembangan sistem itu merupakan realisasi dari rencana strategis. Maka kalau tadi dengan contoh Atmajaya saya menunjukkan situs kuliah, begitu situs kuliah mengalami masalah, begitu Atmajaya itu harus online semua, maka situs kuliah itu harus dibenahi. Itu menjadi prioritas utama. Supaya apa? Ya supaya perkuliahan yang full 100% online sampai sekitar 1 tahun lebih gitu ya, itu tidak terganggu. Ya, ini dan kemudian ada Microsoft Teams yang kemudian digalakkan untuk kita gitu ya. Ini dan seterusnya. Nah, ini sudah perencanaan ya di luar skop dari mata kuliah. Nah, ada beberapa faktor di luar itu yang mempengaruhi. Satu yang jelas internet ya. Dan internet ini kemudian berimbas kepada dua teknologi utama. Yang pertama namanya electronic commerce, di mana berbisnis secara elektronik itu menjadi norma umum sekarang. Dan ini semenjak pandemi, saya kira sudah menjadi hal yang wajar. Saya mengalami sama sekali tidak keluar rumah, gitu ya. Tapi yang namanya makanan dan kebutuhan sehari-hari masih bisa. Tinggal pesan, bayarnya juga elektronik, gitu ya, dan seterusnya. Semuanya bisa. Ngajar juga demikian, meskipun secara online itu ya tetap ada hal-hal yang berbeda dengan kalau kita bertatap muka, tapi ya harus diatasi. Nah, kemudian yang muncul teknologi ada Internet of Things, di mana benda-benda yang dulunya itu tidak cerdas sekarang menjadi cerdas. Kita bisa mengendalikan TV, bisa mengendalikan kamera, bisa mengendalikan kulkas, bahkan mobil gitu ya, yang semuanya ini otomatis. Ya. Dan ini kalau nanti dikembalikan kepada value chain tadi, untuk kegiatan produksi luar biasa. Proses produksinya akan banyak menggunakan robot, atau setidaknya dibantu robot. Nanti untuk transportasi, pengiriman, logistik, juga menggunakan kendaraan yang sudah otomatis. Tidak perlu pengemudi. Nah, ini dampaknya akan besar. Aktivitas-aktivitas yang berbahaya bagi manusia akan digantikan oleh mesin. Ya, Anda lihatlah. Ini saya kira satu masa depan ya, Mas. Pengemudi truk. Ya.
banyak kecelakaan terjadi itu karena pengemudinya kelelahan, sakit, ya, secara fisik kurang fit gitu ya, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan truknya dengan baik dan terjadi kecelakaan. Nah, teknologi menghilangkan itu. Ya. Dan yang menurut saya kok sopir truk itu kok sering tidak manusiawi ya kalau saya lihat kondisi kerja mereka. Nah, ini perlu diperbaiki. Nah, ini salah satu jawabannya itu ada di situ. Ya, nah, yang lainnya saya kira tidak perlu dibahas karena itu sudah dibahas di mata kuliah yang lain. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya. Saya kira cukup sekian. Ya. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya. Ingat, waktunya 2 minggu ya. Jadi cukup lapang, tapi ya jangan mepet. Ya. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.